إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa berusaha menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah yang telah diberi hidayah Islam dan nikmat iman, namun kemudian karena dia tidak menjaga hidayah tersebut, Allah mencabut hidayah itu dari hatinya, sehingga dia murtad, keluar dari agama Islam, dan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan setelah kita berusaha untuk menjaga hidayah Islam dan nikmat iman yang kita miliki, marilah kita senantiasa pula terus berusaha untuk meningkatkan kualitasnya. Waktu demi waktu kita berusaha untuk menjadi hamba yang semakin mudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan semakin mudah pula dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal takwa tersebut, Allah menjanjikan kepada kita kebahagiaan di dunia hingga di akhirat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna yang sangat sempurna. Dan di antara asmaul husna yang Allah miliki adalah nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka mari pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat kali ini kita sedikit mengkaji dan mendalami dua nama yang agung tersebut, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, agar kita semakin mengenal Allah dan semakin mengetahui betapa luasnya rahmat Allah kepada kita semuanya. Kemudian dengan itu, semoga semangat kita untuk beribadah kepada Allah semakin meningkat, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di antara bukti agungnya dua nama tersebut, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka kitab suci Al-Qur'an dengan dua nama tersebut, di mana ayat pertama dalam surat Al-Fatihah adalah basmalah yang mengandung dua nama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua nama itu pembuka bagi seluruh surat dalam Al-Qur'an.
kecuali surat Taubah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat-surat yang dikirimkan kepada para mad'unya selalu membuka surat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim yang mengandung dua nama agung Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahkan jauh sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Sulaiman alaihi salam telah terlebih dahulu membuka surat yang dikirimkannya kepada Balqis, Ratu Saba, dan membuka surat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim yang mengandung nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah mengabadikan kisah tersebut dalam surat An-Naml. Qalat ya ayyuhal mala' inni ulqiya ilayya kitabun karim. Balqis berkata, wahai pemuka-pemuka kaumku, sesungguhnya aku telah menerima sebuah surat yang mulia. Innahu min Sulaiman. Surat itu dikirim oleh Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan surat itu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dua nama yang agung tersebut menunjukkan sifat rahmat yang Allah miliki, menunjukkan kesempurnaan sifat rahmat yang Allah miliki subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada kebaikan di langit maupun di bumi melainkan kebaikan itu adalah bersumber dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tidak ada keburukan yang diangkat oleh Allah baik dari langit maupun dari bumi melainkan itu juga bersumber dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita, betapa banyak rahmat yang Allah berikan kepada kita dan seringkali kita melupakannya. Di antaranya adalah rahmat yang berupa air hujan yang turun begitu jernih, suci, segar, sehingga bisa kita konsumsi dan kita manfaatkan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang nikmat hujan yang begitu agung. Allah berfirman dalam surat Al-Waqi'ah, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Pernahkah kalian memperhatikan air yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang bisa menurunkan hujan itu dari langit, ataukah kami yang menurunkan? Jawabannya pasti Allah yang menurunkan. Kemudian Allah berfirman setelah itu, lau nasya ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Seandainya kami menghendaki, kami buat air hujan itu menjadi asin, maka mengapa kalian tidak bersyukur? Bayangkan jika air hujan itu asin, kita tidak akan bisa mengkonsumsinya. Bayangkan jika air hujan itu asin, dia akan merusak benda-benda yang ada di muka bumi. Bayangkan jika air hujan itu asin, tidak bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman. Dan begitulah seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang nikmat hujan yang sangat agung ini. Dan dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengingatkan tentang nikmat tersebut. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar. Dan kami telah menurunkan dari langit itu air hujan dengan ukuran yang pas. Fa'askannahu fil ard. Kemudian kami simpan air hujan itu di dalam perut bumi. Wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Dan sesungguhnya kami jika berkehendak akan mampu menghilangkan air itu. Kami mampu tidak menurunkan hujan. Kami mampu menghilangkan air yang ada di perut bumi. Bayangkan apa yang terjadi jika rahmat Allah yang satu ini dicabut dari kita. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Begitu pula banyak tanda-tanda keluasan rahmat Allah dalam syariat agama Islam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua perintahnya selalu memerintahkan kebaikan-kebaikan yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya setiap kali Allah melarang dari sebuah perbuatan,
maka perbuatan itu pasti mengandung kerusakan, kerugian bagi siapa saja yang melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa ma ja'alna fid dini min haraj." Dan kami sama sekali tidak pernah membuat kesulitan dalam agama Islam ini. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menerangkan hukum-hukum seputar puasa, "Yuridullahu bikumul yusr." Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian semuanya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Jika kita menyebut satu persatu rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah habis-habisnya. Namun cukuplah dengan beberapa bukti yang kita sebutkan di depan, kita semakin mengingat betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa setelah selesai perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah membawa tawanan perang yang cukup banyak. Di antara sekian banyak tawanan perang itu ada seorang wanita, ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ibu itu terus mencari anaknya ke sana dan kemari hingga akhirnya dia menemukan anak yang dia cari-cari. Setelah dia menemukannya, dipeluknya anak itu dengan erat, dengan penuh kasih sayang, lalu dia menyusui anaknya. Melihat hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar?" Wahai sekalian sahabatku, bagaimana menurut kalian? Mungkinkah ibu ini akan melemparkan anaknya hidup-hidup ke dalam api? Mungkinkah ibu ini akan membunuh anaknya hidup-hidup dengan cara dibakar dengan api? Maka para sahabat radhiyallahu anhum jami'an menjawab, "La wallah, tidak mungkin wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah tidak mungkin." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah itu, "Lallahu arhamu bi ibadih min hadhihi bi waladiha." Sungguh Allah jauh lebih merahmati hamba-hambanya. Sungguh rahmat Allah lebih luas kepada seluruh hambanya dibandingkan kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dunia ini adakah kasih sayang yang melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya? Jawabannya tidak ada. Seorang teman tidak akan menyayangi temannya sebagaimana ibu menyayangi anaknya. Seorang muslim tidak akan menyayangi tetangganya seperti kasih sayang ibu kepada anaknya. Bahkan seorang guru, sekalipun seorang guru, kasih sayangnya kepada murid tidak akan melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Namun perhatikan hadis tadi di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa kasih sayang Allah kepada kita semuanya jauh lebih luas dan lebih besar dibandingkan dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Fasubhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha tinggi Allah, maha luas rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, karena begitu luasnya rahmat Allah kepada seluruh hamba, maka Allah pun memberikan rahmat itu kepada orang-orang kafir yang mereka selalu melakukan kekufuran dan kemusyrikan. Dan Allah bahkan tetap memberikan rahmatnya kepada hewan-hewan yang tidak berakal. Allah memberikan kepada seluruh makhluknya rahmat ammah, rahmat yang umum yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala tekankan dalam surat Ghafir, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu-Mu. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala mengatakan, kama wasala ilmuhu kulla syai',
wa salathu rahmatuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, maka Allah pun juga merahmati segala sesuatu. Artinya dalam ayat tadi Allah memadukan penyebutan dua sifat, yaitu sifat ilmu dan sifat rahmat. Di situ Allah mengabarkan dan mengisyaratkan sebagaimana ilmu Allah itu tidak terbatas, meliputi segala sesuatu, maka begitu pula rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terbatas, meliputi seluruh makhluknya. Namun rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang kafir dan kepada para binatang hanya sebatas rahmat jasadiyah dunyawiyah, rahmat yang sifatnya fisik, rahmat yang sifatnya keuntungan dan kesenangan di duniawi, berupa makanan dan minuman, berupa pakaian, berupa tempat tinggal dan seterusnya, berupa kenikmatan-kenikmatan dunia lainnya. Adapun orang-orang mukmin, hamba-hamba Allah yang beriman, laki-laki maupun wanita, maka selain Allah berikan kepada mereka rahmat dunyawiyah jasadiyah, Allah berikan kepada mereka rahmat yang lebih istimewa, yaitu rahmat imaniyah ukhrawiyah, rahmat yang sifatnya iman, rahmat yang akan membuat mereka bahagia di dunia hingga di akhirat. Rahmat itu berupa hidayah Islam, rahmat itu berupa hidayah iman, rahmat itu berupa taufik dan kemudahan untuk mengerjakan amal-amal soleh. Rahmat itu berupa keistiqomahan hingga akhir hayat. Dan nanti di akhirat Allah masih kembali memberi rahmatnya kepada orang-orang yang beriman dengan memasukkan mereka semuanya ke dalam surga dan menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, dalam banyak ayatnya Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk beramal soleh agar kita mendapatkan rahmat yang ukhrawiyah, rahmat yang kekal abadi hingga di akhirat. Di antaranya yang Allah firmankan ketika Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan salat, menunaikan zakat dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun." Kerjakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kalian mendapatkan rahmat. Itu pula yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti segala apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Inilah kitab suci Al-Qur'an yang kami turunkan membawa seluruh berkah, yang kami turunkan dengan penuh berkah. Maka ikutilah petunjuk Al-Quran tersebut dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah. Itu pula yang Allah firmankan dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-A'raf, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Akan aku berikan rahmat itu kepada hamba-hamba yang bertakwa. Wa yu'tunaz zakah, dan hamba-hamba yang menunaikan kewajiban zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman dengan semua ayat-ayat kami. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dengan mengetahui betapa luasnya rahmat Allah kepada kita, bahwasanya Allah telah memberikan kepada kita tubuh yang sehat, memberikan kepada kita kecukupan makanan dan minuman, memberikan kepada kita nikmat yang tidak terbatas di dunia ini, ditambah lagi dengan nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat manhaj yang benar, nikmat dan kesempatan untuk bisa mendalami dan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka wajib bagi kita semuanya untuk meningkatkan dan terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي جل ثناؤه وتبارك اسمه في السماوات والأرضين الذي تحيط رحمته بخلقه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah hadis sahih yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 bagian rahmat. Anzala minha wahidatan. Allah menurunkan satu bagian rahmat saja ke dunia ini. Bainal jinni wal ins. Allah bagi-bagi antara jin dan manusia. Wal bahaimi wal hawam. Dan antara binatang-binatang ternak dan hewan-hewan kecil yang lainnya. Fabiha yata'atafun. Dengan sebab satu rahmat Allah tersebut, seluruh makhluk saling mengasihi. Wabiha yatarahamun. Dengan sebab satu rahmat tersebut seluruh makhluk saling menyayangi. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dan dengan sebab satu rahmat itulah binatang buas tidak mau memangsa anaknya sendiri. Wa akhara 99 rahmah. Dan Allah menyimpan 99 rahmat yang lainnya. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman pada hari kiamat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Perhatikan, dengarkan dan hayati hadis tersebut di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seluruh kenikmatan dan kebaikan yang ada di dunia ini bersumber dari satu bagian rahmat Allah. Berarti harta berlimpah yang seringkali membuat kita silau. Kesenangan-kesenangan dunia yang seringkali membuat kita terpana dan lupa untuk beribadah kepada Allah. Itu hanya satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka jika ada di antara kita yang telah diberi kesempatan untuk belajar ilmu agama, marilah kita mensyukuri nikmat tersebut. Dan jangan sekali-kali terbetik niat dalam hati kita untuk membanting setir kita, merubah haluan kita, ingin mempelajari hal lain selain dari ilmu agama dengan niat agar menjadi orang yang sukses dari segi ekonomi, dengan niat agar menjadi orang yang terpandang, dengan niat agar menjadi orang yang memiliki tahta yang tinggi. Ketahuilah bahwa itu semua hanya satu bagian rahmat Allah, dan Allah masih memiliki 99 rahmat yang lain yang akan diberikan kepada hamba-hamba beriman pada hari kiamat. Satu rahmat Allah yang diturunkan ke dunia ini dibagi-bagi antara orang beriman dan orang kafir, dibagi-bagi antara manusia dan jin, dibagi-bagi antara seluruh binatang dan seluruh makhluk lainnya. Sedangkan 99 rahmat yang lain hanya akan Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman pada hari kiamat. Maka merugilah orang-orang yang menyibukkan dirinya mengejar satu rahmat Allah dan lupa untuk mengutamakan 99 rahmat Allah yang ada di hari akhirat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dengan demikian semoga kita semakin bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan semakin kita mengetahui betapa luasnya rahmat Allah kepada kita semuanya. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah, berada di jalan kebenaran hingga akhir hayat kita. Karena sesungguhnya di hari akhirat, di negeri akhirat, ada 99 rahmat Allah yang menanti dan akan diberikan kepada orang-orang yang beriman hingga akhir hayatnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى وسدد خطاهم ويسر لهم تحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.